YouTube channel aku. Hari ini aku mau kasih tahu tips untuk dapat prakerja karena aku juga dapat prakerja di gelombang pertama. Jadi pertama-tama aku kasih tahu dulu syarat-syarat daripada prakerja. Tapi sebelum kita ke tips prakerja, aku juga pengen teman-teman untuk subscribe channel aku. Nah, nanti di samping aku kasih tahu prakerja, terus tips-tipsnya gimana sampai dapat intensif, juga aku akan ngasih tahu tips-tips gimana cara mendapatkan pekerjaan seperti psikolog, sama tes CPNS. Karena kebetulan aku juga mempelajari itu. Nah, untuk selanjutnya aku ingin langsung ke topiknya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman, untuk channel aku makin berkembang, juga bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Dan komen apa-apa aja video untuk prakerja, karena kali ini aku mau fokus untuk video prakerja. Baru nanti next aku akan share video tentang tips untuk kita tes kerja psikologi. Jadi teman-teman wajib banget subscribe. Websitenya prakerja.go.id. Nah, kemudian syaratnya itu yang pertama-tama WNI, usia minimal 18 tahun, tapi dia nggak kasih tahu usia maksimalnya. Jadi menurut aku ini opsional, bisa usia 50 tahun ke atas. Jadi buat teman-teman yang orang tuanya kena PHK karena dia bilang minimal 18 tahun, jadi is okay sih menurut aku 50 tahun ke atas, karena dia bilang di syaratnya cuma 18 tahun, kemudian tidak sedang menempuh pendidikan formal, artinya teman-teman nggak boleh kuliah gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini syarat-syaratnya. Jadi teman-teman harus pastikan teman-teman memenuhi persyaratan. Yang kedua, teman-teman harus punya email. Habis itu teman-teman harus siapin kata sandinya, baru teman-teman mendaftar. Nah, aku tuh lulus di gelombang pertama. Jadi di gelombang pertama itu memang susah sih untuk mendaftarkan Gmailnya, karena di websitenya sendiri itu dia tuh kadang-kadang error, kadang-kadang enggak. Jadi teman-teman harus sabar-sabar. Nah, nanti setelah teman-teman udah login karena aku udah lulus di gelombang pertama, jadi aku nggak bisa kasih lihat, tapi nanti aku akan buat video dimana aku ngedaftarin teman aku yang ingin ikut prakerja. Jadi nanti jangan lupa nonton juga, tapi ini aku kasih tahu tipsnya. Jadi nanti teman-teman kan banyak tuh di prakerja yang bilang kok nggak bisa admin. Nah, biasanya kalau misalnya kalian ingin konfirmasi ke prakerja, kan ada via ini nih, via telepon. Tunggu ya bentar, aku ada sih ininya. Nah, via telepon hari Senin sampai Jumat itu jam 8 sampai jam 7 malam, 021 2554 1246 itu sih. Tapi kalau teman-teman nggak ada pulsa, teman-teman bisa DM ke prakerja, karena aku juga dibalas sih di DM prakerja, atau langsung komen aja di kolom komentar prakerja di Instagram, karena aku mainnya Instagram sih teman-teman. Nah, habis teman-teman daftar registrasi, nanti aku sih kemarin itu daftarnya pagi, tapi bisa registrasi masuk ke Gmail, terdaftar di Gmail, karena nanti akan terima lagi konfirmasi Gmail itu sore, baru error lagi, baru malamnya sekitar jam 2 pagi itu baru bisa ikut tes. Jadi di prakerja itu ada tesnya teman-teman, assignment. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu, ada 3. Jadi ada 3 yang mau diisi setelah Gmail kita dikonfirmasi, dan nanti akan ada masuk kode OTP dari SMS kita. Nah, habis itu teman-teman nanti langsung, kalau semuanya udah kode verifikasi, udah terdaftar Gmail, nah nanti teman-teman masuk ke pertama verifikasi KTP,
yang kedua data diri, kemudian yang ketiga nomor HP. Nah, verifikasi KTP teman-teman itu harus foto KTP, ektp sama foto kita megang ektp kayak gini. Nah, ada sih yang nanya mau bajunya harus formal atau enggak. Aku pribadi pakai baju kaos waktu gelombang pertama, pegang KTP, nggak pakai baju formal tapi sopan, jajan kayak begini maksudnya teman-teman. Habis itu bentar dulu ya, data diri. Nah, di sini kita isi data diri, nama, alamat, jenis kelamin, dan lain-lain sebagainya. Kemudian nomor HP. Nah, nomor HP-nya harus nomor HP kita ya teman-teman, bukan nomor HP orang, karena di situ nanti jika kita lulus nanti kedepannya akan ada informasi yang menyatakan kita lulus melalui SMS, dan ada beberapa informasi-informasi tentang SMS, dan biasanya di SMS itu kan intensifnya udah cair. Nah, biasanya dikasih tahu dari konfirmasi dari SMS juga. Kemarin aku seperti itu. Nah, terus nanti kita ada tugas gitu, assignment. Nah, sekitar 25 menit untuk 18 soal. Harus benar semua. Aku pribadi sih, aku merasa enggak. Karena aku pribadi kemarin ada sih salah satu gitu kan, dari 18 soal itu yang aku kerjain salah, karena aku ngerjain jam 2 pagi gitu, tapi lolos sih di gelombang pertama. Dan ada satu pertanyaan, karena kan kita ada isi, jadi motivasi, teman-teman harus tahu motivasi untuk daftar prakerja itu bukan dalam bentuk esai tapi dalam bentuk multiple choice. Jadi salah satu yang menurut aku tipsnya bisa lulus adalah, karena kan di situ ada option A untuk pelatihan, option B untuk karena di PHK, option C karena membutuhkan uang. Nah, aku pilih karena memang aku itu nunggu SKB buat CPNS, aku pilih aku membutuhkan uang gitu. Dan ada salah satu pertanyaan, aku juga lupa sih ini karena udah beberapa ini, intinya prakerja ini seperti semi bansos sih gitu. Jadi karena aku lulus di gelombang pertama, versi yang menurut aku lulus prakerja berarti ya kita yang membutuhkan uang, dan kita yang diprioritaskan yang membutuhkan uang, yang di PHK, dan kita yang belum bekerja gitu. Karena aku nunggu SKB buat CPNS, jadi aku membutuhkan uang gitu teman-teman, dan memang butuh uang sih gitu. Dan aku yakin teman-teman juga semuanya butuh uang gitu. Jadi salah satu tipsnya sih aku buat seperti itu. Dan tips kedua itu isi datanya itu harus benar, artinya data diri sesuai dengan apa yang kita isi di form itu. Nomor telepon itu harus nomor telepon kita, terus kita itu fotonya jangan sampai salah gitu, fotonya pakai ektp, kemudian jangan sampai salah upload karena di situ kan deket-deketan. Yang atas itu untuk KTP upload yang pertama, habis itu yang kedua upload kita foto bareng KTP, habis itu yang tips yang ketiga itu yang penting kita bisa sabar untuk nunggu karena websitenya sering error. Dan yang keempat itu, kalau misalnya gelombang pertama itu bukanya hari Senin, teman-teman itu usahakan untuk daftarnya di hari Senin itu juga. Karena kemarin aku seperti itu sih, jadi kayak websitenya itu di error satu hari, tapi di jam 2 pagi aku langsung daftar, karena di jam 2 paginya itu udah nggak error lagi. Jadi teman-teman harus cepat dan harus upgrade informasinya. Kalau perlu teman-teman masuk ke grup prakerja karena di situ akan terbantu lebih banyak. Jadi ada 4 tips ya teman-teman, dan semoga membantu. Jangan lupa subscribe
karena selain tips prakerja, aku juga akan ngasih tahu gimana sih prakerja itu intensifnya cair, terus kendala di dalam prakerja. Karena aku udah lulus di gelombang pertama, jadi aku lumayan paham dan paham betul sih gimana cara kerjanya prakerja. Habis itu cara memilih pelatihan prakerja, dan teman-teman aku juga akan share video tentang tes psikotes dan SKD CPNS. Semoga membantu. Thank you. Jangan lupa subscribe.